Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Gua mau ngobrol ringan. Ini terkait dengan berita terbaru ya. Ini kita ngobrol ringan aja. Gue pengen ngobrol ringan soal masalah Paulo Dybala. Ini gue ambil dari Sky Sports News dan kalau tidak salah juga dikabarkan di akunnya Fabrizio Romano ya. Kalau Dybala ini akan meninggalkan Juventus dengan status free transfer di musim panas ini setelah tidak menemui kesepakatan untuk perpanjangan kontrak dengan Juventus. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena Manchester United di musim panas nanti juga kemungkinan akan kehilangan beberapa pemain depannya. Dan tentu saja butuh pemain depan baru juga kan, karena ya untuk pengganti yang lepas, sebut saja yang sudah pasti kan Mason Greenwood ya, yang sudah tidak lagi di tim. Lalu Edinson Cavani pun juga demikian. Anthony Martial besar kemungkinan, walaupun masih tergantung siapa manajer dari Manchester United, tapi feeling gue sih besar kemungkinan dia akan cabut dari Manchester United. Nah, ini kan juga ada kondisi lain di Manchester United di mana para pemain depan yang lain pun juga, kalau kita melihat atau gue melihat sampai dengan saat ini kan performanya masih belum bagus. Marcus Rashford, Jadon Sancho yang masih oke, sekarang memang lagi membaik tapi kan belum stabil, belum bisa konsisten. Pun juga dengan Elanga yang masih muda pastinya kan, dan juga pemain lain seperti kayak yang masih belum jelas seperti kayak Amad Diallo. Nah, di sisi lain sering juga diungkapkan kalau Cristiano Ronaldo ini butuh pemain depan lain untuk mensupport dirinya, karena memang selama ini banyak komentar baik itu di sosial media maupun di media maupun oleh pandit-pandit lain mengatakan kalau memang Cristiano Ronaldo belum bisa maksimal di Manchester United musim ini karena kurangnya support, kurangnya backup dari pemain depan lainnya terhadap Cristiano Ronaldo. Nah, ini menurut gue menarik, di mana Paulo Dybala ketika di Juventus tentu saja pernah bermain dengan seorang Cristiano Ronaldo. Jadi satu dan yang lainnya ini sudah saling tahu. Bagaimana kalau Paulo Dybala didatangkan ke Manchester United? Mungkin nggak nih? Nah, ini kita mau ngobrol. Gue pengen ngobrol ringan amatiran aja. Ini gue ambil heat maps dari Paulo Dybala. Kalau tidak salah ini 2 musim yang lalu ya. Bisa dilihat ruang bergeraknya dari seorang Paulo Dybala ini lebih di sebelah kanan, daerah serangan atau daerah tengah serang ya, di sebelah kanan. Yang saat ini kalau kanan itu kan kalau pakai formasi 4-2-3-1 sering dipegang oleh Elanga, lumayan sering kan di sisi kanan, sesekali dengan seorang Marcus Rashford. Dan ini di 2 musim sebelumnya bisa dilihat, ini kayaknya di musim ini deh, gue kok lupa ya. Iya benar, ini di musim ini, yang tadi musim sebelumnya. Ini musim ini bisa dilihat dia lebih mobile gerakan dari seorang Paulo Dybala ini, bahkan sampai ke belakang-belakang nih, dia juga sampai ke sana ya. Nah, ini adalah statistik dari seorang Paulo Dybala musim ini yang menurut gue juga cukup menarik. Dia 21 kali bermain, di mana 19 kali dia jadi pemain starting line up ya, dan rata-rata permainannya 72 menit. Golnya 8, asisnya 5, big chances created 10. Ini cukup menonjol, cukup banyak sih menurut gue, 10 ya, dari seorang Paulo Dybala. Artinya dia ini walaupun golnya 8, tapi dia cukup tajam, cukup berbahaya di depannya kalau melihat dari itu tadi big chances created dari seorang Paulo Dybala. Nah, yang menarik lagi yang ingin gue lihat di sini adalah berapa sih gaji dari seorang Paulo Dybala. Nah, gaji dari seorang Paulo Dybala ini kalau dari sumber yang gue dapatkan ini 222.000 per minggu.
Sementara kalau gue bandingkan dengan gaji pemain Manchester United tadi berapa, 222 ya, maka dia ini lebih mahal gajinya dari seorang Marcus Rashford tapi di bawah Edinson Cavani dengan 250.000 kan Edinson Cavani, lalu ada Paul Pogba di atasnya dan lain-lain. Nah, menurut gue ini juga cukup menarik karena begini, memang mendatangkan Paulo Dybala di musim panas nanti akan gratis ya, karena kontraknya habis, artinya tidak ada biaya transfer di sana. Tapi gaji kalau menurut gua bisa jadi akan lebih tinggi. Kenapa? Karena alasan yang paling besar sih menurut gua adalah ya tentunya dia ingin dong memperoleh peningkatan gaji ya kan, dari yang sebelumnya di Juventus sekitar 222, mungkin dia ingin kenaikan juga. Ditambah kemungkinan kalau seandainya Manchester United tidak bermain di Champions League, maka klub harus memberikan sesuatu hal yang menarik nih terhadap si pemain baru ini ya. Di samping tentu saja sistem permainan yang sesuai dengan sang pemain dari manajer nanti ya, siapapun itu. Plus juga ya ada sesuatu hal yang harus bisa bikin dia menarik untuk mau datang ke Manchester United yang tidak bermain di Champions League, katakanlah demikian. Apalagi kalau bukan gaji yang tinggi. Ditambah lagi kalau menurut gua nih dari transfermarkt.com, value dari seorang Paulo Dybala nih dengan usia 28 tahun masih cukup tinggi ya, ada di angka 40 juta, di mana Manchester United tidak perlu menebus 40 juta itu karena kan gratisan kalau seandainya mau ngambil Manchester United. Nah, menurut gua kalau dari sisi gaji, dari sisi transfer yang 0 rupiah, 0 euro ya katakanlah, ini akan jadi sangat menarik, dimana itu tadi 0 euro, tidak ada biaya transfer, dan gajinya juga ternyata kalau menurut gua sih tadi disampaikan dia 222, sementara Edinson Cavani 250. Mungkin di angka sekitar segitu dia mungkin akan mau ke Manchester United. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah cocok nggak dia nih dengan permainan Manchester United? Nah, kalau ini gua tanda tanya, karena pastinya menunggu manajer yang baru. Cuman kalau seandainya diasumsikan saat ini di formasi 4-2-3-1 Manchester United, ya kalau seandainya dia datang sekarang gitu ya, katakanlah nih ringan amatiran oleh gue, ya kita memang butuh pemain sayap serang di sebelah kanan karena belum ada pemain yang maksimal di sana, dan dengan teknik, kualitas dan juga pengalaman dari Paulo Dybala, mungkin bisa jadi dia akan mampu menambal kekurangan teknis ya yang ada di daerah sebelah kanan, sayap serang sebelah kanan dari Manchester United yang selama ini kalau tidak dimainkan oleh Jadon Sancho ya dimainkan dengan Marcus Rashford atau seorang Elanga. Nah, menurut gua Paulo Dybala bisa nih menambah kualitas di sana. Yang harus atau yang bisa dipertanyakan, bukan harus tapi bisa dipertanyakan lagi adalah adaptasi dia dengan permainan Liga Inggris yang tentu saja berbeda dengan permainan di Liga Italia Serie A. Paling tidak dari sisi fisik ya kan, Premier League ini kan lebih ke arah fisik begitu ya. Cuman kalau menurut gue sih itu mungkin bisa ditutupin dari sisi teknik, walaupun kalau gue melihat Paulo Dybala ini lebih ke arah flamboyan sebenarnya, tapi mungkin dia ya karena dia punya kemampuan teknis yang bagus itu tadi, menurut gue ya mungkin tinggal dia adaptasi soal masalah fisik saja di Premier League. Ini akan menarik ya. Fakta lainnya adalah, nah ini nih yang agak sedikit meragukan, yaitu adalah pemain Argentina di Manchester United. Gua lihat tidak ada yang mulus-mulus banget. Mungkin yang agak sedikit mendingan itu adalah seorang Carlos Tevez. Itu juga dari sisi attitude kan kurang begitu bagus Carlos Tevez, dimana kalau dari buku biografinya Sir Alex, Carlos Tevez ini adalah tipe pemain yang tidak mengerahkan seluruh kemampuannya di Carrington, di lapangan latihan, sehingga tim pelatih ini cukup kesulitan kalau ingin memutuskan apakah akan memakai Carlos Tevez atau tidak, karena di lapangan latihan dia tidak pernah all out. Tapi kalau dia ditampilkan di pertandingan sebenarnya dia selalu tampil bagus. Jadi ini tricky bagi tim kepelatihan untuk menentukan. Karena ada pemain-pemain lain yang dia ketika bermain di
atau berlatih di Carrington, dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya, ingin supaya bisa masuk tim nih. Jadi ini ya pada saat itu ya. Lalu kalau kita lihat kayak Marcus Rojo ya kan, pemain-pemain Argentina, Gabriel Ivan Heinze contohnya, Juan Sebastian Veron, ya tidak semua ini bisa nyetel dengan bagus di Manchester United, dan ini menjadi pertanyaan buat gua. Apakah Paulo Dybala bisa berbeda dari pemain-pemain Argentina yang pernah memperkuat Manchester United? Ini kan juga menarik. Cuman ya anyway, ini cuman ngobrol ringan amatiran seputar rumor. Kalau kesimpulannya menurut gua ada dua. Nomor satu, ya masih tergantung manajer ya, dan kabarnya kan akan segera ditentukan ini manajernya. Jadi menurut gua ya mungkin akan segera ada pergerakan nih di bursa transfer, sebelum mungkin bursa transfer bahkan dibuka ya. Mungkin sudah mulai mengincar ini kalau manajernya sudah ditentukan duluan. Jadi ya tergantung manajer nanti siapapun. Nah yang kedua, kalau seandainya gua sih tidak memilih Paulo Dybala terus terang. Kalau seandainya memang tersedia, gue lebih milih untuk pemain lain lah. Kenapa? Karena gue agak sedikit, dalam tanda jujur ya, gue agak sedikit alergi sebenarnya dengan pemain-pemain bintang, melihat bagaimana pemain yang sudah yang datang ke Manchester United dengan label bintang, dengan label pemain mahal atau pemain besar ya. Ternyata ketika mereka bermain di Manchester United ini jarang atau tidak semuanya bermain untuk tim, tapi lebih bermain untuk dirinya sendiri, untuk value-nya sendiri, untuk brandingnya sendiri. Jadi ya gua sih lebih suka manajemen atau tim kepelatihan menghadirkan pemain yang mungkin statusnya nggak bintang-bintang banget, nggak besar-besar banget, tapi punya fighting spirit yang bagus dan tahu betul apa itu arti bermain bagi Manchester United. Dan tentu saja ketika mereka datang tidak langsung bisa tahu ya, atau bisa bermain seperti itu dengan level seperti itu, tapi paling tidak punya lebih banyak peluang untuk belajar, untuk mengerti, untuk mencerna apa itu bermain bagi Manchester United. Itu saja sih menurut gue ya. Bagaimana teman-teman di rumah soal masalah Paulo Dybala yang akan lepas gratisan dari Juventus ini? Enaknya diambil atau tidak bagi Manchester United? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.